Melaksanakan puasa. Apa itu amanu? Lebih mementingkan yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Makanannya kelihatan, minumannya kelihatan, istrinya kelihatan. Tapi dia lebih mementingkan yang tidak kelihatan. Kata Allah, jangan makan. Kalau kamu bisa menahan ini, kamu akan masuk surga. Malaikat mengawasi. Malaikat yang mengawasi tidak kelihatan. Allah yang menghitung tidak kelihatan. Surganya juga tidak kelihatan. Mampu mengalahkan diri sendiri untuk meyakini yang tidak kelihatan, mengalahkan yang kelihatan. Itulah iman. Lalu kemudian kita baca ayat tentang puasa. Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil, yang diseru, yang diundang itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang percaya saja. Artinya yang tidak percaya tidak perlu ikut dalam pesta akbar ini. Karena ada ayat-ayat yang bunyinya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi ini tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya. Kenapa aman? Karena memang ibadah puasa ini melatih untuk meyakini bahwa kita dilihat oleh dia yang tidak terlihat. Nah, ini cerita amanu, ini cerita iman, bukan cerita tentang manusia biasa. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Makanannya ada, minumannya ada, istrinya ada. Makanannya halal, minumannya halal, istrinya halal. Tapi dia tidak. Ini siapa yang bisa melakukan ini kalau bukan amanu? Maka yang dipanggil itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau dia tidak beriman, dia melaksanakan puasa, puasanya tidak diterima. Syaratnya adalah baligh, berakal, muslim. Dia sudah baligh, dia ada akalnya. Karena ada yang baligh tapi tidak ada akalnya. Umurnya 15 tahun, 20 tahun tapi tidak ada akalnya. Sedangkan ini adalah baligh, berakal, dan dia muslim. Kalau tidak muslim, tidak percaya. Nah, amanu itu siapa? Antu'mina billah wa malaikatihi. Allah, malaikat, wa kutubihi, percaya kepada kita, wa rusulihi, rasul-rasul, wal yaumil akhiri, hari akhirat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Melaksanakan puasa. Apa itu amanu? Lebih mementingkan yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Makanannya kelihatan, minumannya kelihatan, istrinya kelihatan. Tapi dia lebih mementingkan yang tidak kelihatan. Kata Allah, jangan makan. Kalau kamu bisa menahan ini, kamu akan masuk surga. Malaikat mengawasi. Malaikat yang mengawasi tidak kelihatan. Allah yang menghitung tidak kelihatan. Surganya juga tidak kelihatan. Mampu mengalahkan diri sendiri untuk meyakini yang tidak kelihatan, mengalahkan yang kelihatan. Itulah iman. Kesempatan untuk korupsi ada. Peluang ada. Mulus. Jelas, nampak bendanya. Tapi kalau ditahan, kamu akan masuk surga. Surganya yang belum kelihatan. Akan dicatat malaikat. Malaikatnya belum kelihatan. Tuhan memperhatikan. Mana Tuhan? Kata mereka yang tidak percaya. Maka mengalahkan segala ego, lebih memilih yang tidak kelihatan, mengesampingkan yang kelihatan, itulah iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, hai orang yang percaya. Kadang mudah sekali mulut ini mengatakan beriman, tapi hati, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk lagi ke dalam hati kamu. Ini yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikum. Kutiba asal katanya dituliskan. Sebagaimana ayat tentang hukum qisas. Yang dibunuh balas bunuh. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Dituliskan bagi kamu al-qisas. Hukum, balas. Sebagaimana diwajibkan berpuasa kepada kamu, maka kamu juga wajib menerapkan hukum balas nyawa, balas nyawa. Pembunuh mesti dihukum mati. Kalau tidak berarti kita tidak adil. Karena bunyi ayatnya sama. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kutiba alaikumus siyam. Kata kutiba, kata kataba,
kata aujaba, kata wujiba, kata farada, kata furida yang mengindikasikan makna wajib, maka berarti makna itu memang wajib, perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang percaya, kutiba, diwajibkan bagi kamu, alaikum, bagi kamu, as-siyam, puasa. Siyam, padanan kata siyam adalah imsak. Imsak artinya menggenggam. Pena ini bergerak, tapi begitu saya genggam dia tidak bergerak. Imsak namanya. Mata ini bergerak, melihat, mengawasi. Mulut ini bergerak, tapi begitu saya tahan mata, hanya mengikut kehendak Allah, maka saya sedang imsak. Makanya kita mengenal ada jam imsak. Imsakiyah Ramadan. Azan subuh di Riau, Sumatera jam 5.15. Imsak 5:05. Biasanya jam di dinding kita ada 7. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, syuruk, terbit matahari. Imsak. Apa pentingnya imsak ini? Karena imsak adalah menahan. Menahan keinginan, menahan hawa nafsu, menahan mata, menahan telinga, menahan pikiran, menahan tangan, menahan kaki. Imsak. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kamu puasa, imsak. Kenapa Tuhan itu kejam sekali, kata orang yang baru puasa? Capeknya, panasnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bukan kamu aja yang puasa, orang-orang sebelum kamu dulu juga. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kamu pun juga diwajibkan puasa ini. Apakah orang Yahudi puasa? Ya. Apakah orang Nasrani puasa? Ya. Tanyalah kepada saudara kita yang Nasrani, berapa hari puasa mereka? Bagaimana tata cara puasanya? Puasa menahan diri, mungkin teknisnya berbeda. Mungkin ada yang boleh makan ringan. Dan ternyata imsak menahan itu, ayam pun ketika mengerami telurnya dia berpuasa. Tidak minum, tidak makan. Sampai menetas. Sampai muncul proses baru. Ular pun ternyata berpuasa. Dan sekarang banyak sekali orang yang berpuasa. Puasa tidak makan karbohidrat. Puasa gula. Banyak sekali puasa. Begitu juga kalau kita nanti periksa dokter. Kata dokter, darahnya tolong ya. Tapi kalau bisa, besok datang ke rumah sakit jam 10. Dari pagi sampai ke jam 10 jangan ada makanan. Air putih boleh dok? Boleh. Tapi yang sifatnya makanan jangan. Kenapa? Karena dia mau tes darah. Darah bersih, suci, steril. Itu darahnya orang yang puasa. Kalau dia sudah minum gula, dia sudah masuk zat pewarna, masuk bau-bauan dan lain sebagainya, maka darahnya sudah terkontaminasi. Siam, menahan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu pun juga sudah melaksanakan puasa ini. Kemudian ayat ini ditutup dengan la'allakum tattaqun. La'alla, mudah-mudahan kamu. Mudah-mudahan di situ bukan berarti maybe yes, maybe no. Kalau kamu sudah puasa, ya mungkin aja jadi baik. Enggak. Makna la'allakum di situ artinya kamu mesti wajib. Kalau kamu melaksanakan puasa ini, kamu mesti wajib. La'allakum tattaqun. Kamu wajib, pasti, mesti takut kepada Tuhan. Nah, ini untuk menunjukkan visi misi satu ibadah dalam Islam itu apa. Apa sebetulnya tujuan ibadah ini apa? Ada 3 isinya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, iman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu puasa, syariat. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang sebelum kamu. Tarikh, sejarah, antropologi, sosiologi. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa di situ adalah hubungan sosial. Bagaimana rakyat bertakwa, bagaimana penguasa bertakwa, bagaimana orang kaya bertakwa. Dunia ini rusak disebabkan 5 orang yang tidak takut pada Allah. Yang pertama, al-ulama al-mudahinun. Orang berilmu, tapi tidak dipakai ilmunya untuk mencegah kemungkaran.
Yang kedua, az-zuhad. Az-zahidur raghib. Orang yang zuhud, meninggalkan duniawi, tapi sebenarnya dia karena ingin dipuji. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga adalah ketika seorang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala keahlian dalam bidang perniagaan, berdagang, ternyata dia khain, dia pengkhianat. Mengkhianati pembeli dengan memalsukan barang-barang. Dia katakan barang impor, padahal barang lokal. Kemudian disemprot formalin, dan lain sebagainya. Rusak dunia ini. Kemudian dunia ini dirusak lagi oleh al-ghuzat. Para pasukan perang yang sebetulnya berperang bukan karena Allah, bukan karena ingin menolong agama Allah, tapi karena ingin dunia, karena duit. Lalu kemudian al-hakimuz zalim, penguasa yang zalim. Na'udzubillah. Penguasa yang zalim, yang bertindak semena-mena, ini juga merusak. Makanya kalau yang 5-5 ini takut kepada Allah, selamatlah dunia ini. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu takut. Takut, tattaqun, takut selalu diterjemahkan sebagai takut kepada Allah. Begini. Nabi mengatakan ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu masuk neraka walaupun dengan setengah kurma. Apa maksud takut masuk neraka setengah kurma? Saya takut masuk neraka. Terus, sekarang ngomong gitu aja. Karena saya takut masuk neraka, maka saya berikan sebelah kurma ke mulut sahabat saya. Saya takut kena hujan. Terus, kalau takut kena hujan cukup sampai di situ. Karena saya ketakut kena hujan, maka saya beli payung. Sedia payung sebelum hujan. Saya takut tidak naik kelas. Terus, hanya sekedar saya takut. Enggak. Karena saya takut tidak naik kelas, maka saya rajin belajar, saya membaca. Setelah itu saya berdoa, saya silaturahim dengan guru-guru. Jadi arti takut di situ bukan takut yang pasif. No action. Takut yang memberikan efek terhadap kehidupan sosial. Kita ngaji di masjid. Online. Ngaji. Hubungan kita baik-baik saja. Karena hubungan kita di masjid, cerita tentang hari kiamat, cerita tentang puasa. Kapan interaksi sosial kita teruji? Ketika saya punya uang. Uang ini dipakai oleh jamaah untuk bisnis. Di situ baru teruji persaudaraan persahabatan kita. Berapa banyak teman yang baik? Iya, karena sekedar hubungan biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah menginjak kepada hubungan bisnis, hubungan kerjasama, hubungan yang bersifat materi, kebendaan, kurang takwanya. Kalau kebetulan saya seorang pengusaha, dan saya punya karyawan, sama-sama bertakwa, takut kepada Allah. Saya sebagai pengusaha takut menganiaya murid. Dan karyawan juga takut untuk tidak on time tepat waktu, takut berkhianat. Takutnya kepada Allah, bukan takutnya kepada atasan. Sebagai seorang ustadz yang mengajar, takut untuk berkhianat, takut untuk tidak benar. Murid-muridnya juga takut melawan. Tapi takutnya kemana? Takutnya kepada Allah. Saya takut kedinginan. Terus kalau takut dingin, beli kaos kaki, beli kaos tangan, pakai jaket. Itulah makna takut. Jadi bukan seperti takut yang pasif, yang tidak ada actionnya. Nah, ini. Bahwa ayat terkait Ramadan itu ada 4. Yang diundang hanya orang yang percaya, keyakinan. Lalu kemudian buah dari keyakinan itu ada pengamalan, namanya puasa. Lalu kemudian ada nilai historis sejarahnya bahwa ini bukan kamu yang pertama, umat-umat sebelum kamu juga puasa. Dan ditutup dengan la'allakum tattaqun. Puncak dari puasa itu adalah bukan hebatnya dia berpuasa, tapi bagaimana takutnya dia kepada Allah sehingga tidak menganiaya orang, berbuat adil, amanah, dan lain sebagainya. Saya kira itu sebagai pengantar dialog kita malam ini. Sekarang sudah 24.05. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus untuk dialog interaktif. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.